Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, kami siap mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini. Sabtu 13 Juli 2024 tertulis dalam Kejadian pasal 37 ayat 22, demikian firman Tuhan. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Tuhan merencanakan kebaikan dalam hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Kejadian 37 ini kita membaca tentang Yakub yang memberi jubah indah kepada anaknya Yusuf. Hal itu menunjukkan kepada anak-anaknya yang lain bahwa Yusuf istimewa. Yusuf adalah anak kesayangan bagi Yakub. Tindakan Yakub tersebut melahirkan kecemburuan bagi saudara-saudaranya yang menimbulkan kebencian, bahkan bersekongkol untuk membunuhnya. Menghilangkan nyawa Yusuf yang sudah direncanakan tidak terjadi, sebab Ruben anak sulung mengatakan perbuatan tersebut adalah kejahatan. Dia mengusulkan kepada saudara-saudaranya yang lain dengan mengatakan, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Nats renungan hari ini. Akhirnya Yusuf dijual ke orang Ismail yang akan berjualan di Mesir seharga 20 sikal perak, dan Yusuf dibawa pergi ke Mesir. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hal ini kita melihat bahwa Yusuf bukan hanya menjadi kesayangan Yakub ayahnya, tetapi ia juga telah mendapatkan perkenanan Allah. Sehingga orang yang semula memusuhi Yusuf malah berbalik untuk melindunginya. Ini membuktikan bahwa nasib seseorang tidak bergantung kepada para pembencinya, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Allah semata. Seperti apapun kejadian yang menimpa Yusuf, satu hal kita percaya, bahwa Tuhan merencanakan kebaikan kepadanya. Di kemudian hari Yusuf menjadi orang yang sukses, orang yang terkenal, menjadi orang kedua setelah Raja Firaun di Mesir. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup di dunia ini, dari kisah Ruben kita dapat belajar satu hal. Kiranya setiap niat kudus, yakni berbuat baik dan benar, semestinya kita laksanakan dengan tegas dan cepat. Jangan setengah-setengah kebaikan dan kebenaran kita. Mintalah kepada Tuhan supaya Dia mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang membuat setiap keputusan dan tindakan kita sesuai dengan firman-Nya, dan kita memiliki keberanian untuk melakukannya. Nats hari ini juga mengingatkan kita bahwa di setiap kejadian yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan hadir menjaga dan memelihara kehidupan kita. Seperti apapun kehidupan yang saudara hadapi sepanjang saudara hidup di dalam Tuhan, Tuhan merencanakan kebaikan dalam hidup. Amin. Mari kita nyanyikan buku Korintus 361 ayat 3
nadinggan situtudo. Ai jadi-jadianmu masai balgadoi, nang aka pikiranmu masai bagas doi, dang dapot itan daon ni bawa na bodo, ai holan si boto ni napot seado. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana kasih Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kami yakin dan percaya bahwa Tuhan merencanakan kebaikan di dalam hidup kami, sehingga kami tidak khawatir, tidak takut menjalani kehidupan ini. Kami tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kepada kami sukacita, kebahagiaan, dan kekuatan. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.